Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswa dan para Palembang yang berbahagia. Salah satu program kita adalah bermitra dengan lintas tokoh. Dan dalam hari ini kita akan menghadiri undangan dari Komandan Angkatan Laut Kota Palembang sama Pak Pilda. Ya. Kita alhamdulillah akan banyak mendapatkan bagaimana beliau sebagai ahli otak kanan otak kiri ya, telah melakukan banyak upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa khususnya di Kota Palembang. Nanti karena menyaksikan sendiri bagaimana beliau mampu menemukan, menyusun, mengintegrasikan semua satu angka ke semua aspek kehidupan. Dan saya berharap ini juga bagian dari langkah bagaimana ke depan Mahat akan semakin bermitra dengan berbagai tokoh. Dan ini juga bagian dari cara kita meningkatkan mutu bersama di Unpad kita ada di sini. Selamat menikmati dan beruntung ya bagi yang bisa hadir bersua bersama Komandan Angkatan Laut kita ada di sini. Selamat dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada karena atas berkat dan ridhonya kita sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas yang tentunya aktivitas yang bermanfaat. Kami secara pribadi sangat senang kedatangan para adik-adik ke tempat kami di Palembang. Saat ini saya bersama dengan Kapten Linda dan Tante Yuni. Ini adalah kowal. Jadi kalau kita lihat kenapa nggak ada laki-laki, karena mereka dalam sibuk sekarang ini aktivitas karena ada penerimaan calon bintara. Jadi mereka harus melaksanakan tes MAPTA. Jadi para perwira yang laki-laki semua bergeser ke Fakdi. Jadi kalau kita lihat kok semuanya perempuan. Dan itu pertiwi. Betul. Karena kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan karena jumlah personel yang kurang, maka semua bergeser untuk menangani penerimaan bintara. Nah, alhamdulillah selama 1,5 tahun di Lanang Palembang ini, kami Lanang Palembang memiliki program Kampung Bahari Nusantara yang dari perlu tahu adanya di 15 Hulu. Nah, tadi dari Pak Jamuddin mengatakan bahwa tidak hanya teori, tetapi bisa dirasakan manfaatnya buat masyarakat tentunya. Nah, kita kan kalau di Al-Quran kan kayak hukuman ta'ala Al-Quran, wa'ala mau orang yang belajar Al-Quran terus mengamalkannya. Nah, kalau kita mungkin tentara ini mungkin tidak terlalu dalam seperti Pak Jamuddin mungkin, tetapi kita karena ada perintah pimpinan Kampung Bahari Nusantara itu, kita sudah bergerak di 15 Hulu. Ada 5 klaster yang kita giatkan. Yang pertama klaster pertahanan keamanan. Nah, di sini kita coba untuk mengurangi atau memitigasi penyalahgunaan narkoba. Kita tahu sekarang lagi marak, apalagi di Palembang ini. Nah, dengan adanya pembinaan potensi remaja ini dalam Karang Taruna, kita coba untuk mengarahkan mereka untuk bisa bergabung, memotivasi mereka bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Terus yang kedua ada klaster ekonomi. Nah, kita tahu bahwa di 15 Hulu ini masyarakatnya masih kerja serabutan. Kita coba untuk berkontribusi bagaimana menghubungkan stakeholder yang memiliki kemampuan perkebunan seperti peternakan untuk bisa membantu masyarakat. Seperti minimal knowledge-nya dulu. Kalau mungkin secara sumbangan dana belum mampu, minimal kita bersharing tentang knowledge-nya. Alhamdulillah sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mulai berternak ayam, bebek maupun lele. Terus yang ketiga kesehatan. Kesehatan ini kita sebenarnya kita bukan orang kesehatan, tetapi kita melihat fasilitas kesehatan yang kurang. Nah, kita coba untuk menghubungkan stakeholder karena ini namanya kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita juga. Nah, terus kemudian ada klaster pendidikan. Nah, kebetulan saya secara pribadi memang punya concern di bidang pendidikan ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa kita lagi membuat satu konsep rumah pintar. Rumah pintar itu adalah beda konsepnya. Dulu kalau setahu saya rumah pintar itu ada buku-buku atau perpustakaan, terus anak-anak itu diajak untuk membaca. Nah, yang konsep kita ini masih baru.
adalah bagaimana mengembangkan soft skill sehingga anak-anak itu memiliki curiosity atau ketertarikan untuk belajar. Karena ada satu sistem yang kita kembangkan. Jadi sama seperti Jajar Dewantoro bilang bahwa semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi setelah anak-anak itu belajar dalam waktu yang relatif singkat, 1 bulan, 2 bulan, mereka sudah jadi guru. Tentunya dia dari kedewasaan. Jadi biasanya yang jadi guru itu atau mentor, kita sebut mentor, itu anak-anak yang umur SMA dan mahasiswa. Jadi sebenarnya ketika Anda adik-adik datang ke sini, Yuni, Mbak Dinda ini sudah langsung berpikiran, ini pasti bisa jadi mentor. Karena ilmunya simpel. Ilmunya simpel. Nah, bagaimana mensinergikan antara penggunaan otak kiri otak kanan. Dan perlu diketahui, sistem ini sudah dipakai di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Jadi mereka sudah berangkat di Makassar, sudah kembali. Dan sekarang ini akan digunakan oleh Politeknik Pariwisata Medan. Jadi kita akan melatih 200 mahasiswa. Yang latih adalah anak-anak yang dulunya tidak bisa bahasa Inggris, sekarang sudah bisa jadi guru bahasa Inggris dalam waktu yang relatif singkat. Karena ada sistem yang perlu disosialisasikan atau diajarkan kepada masyarakat. Dan kemudian kita juga sudah membuat rumah tahfiz. Dan ada beberapa mahasiswa UIN yang ngajar di situ. Oh ya, alhamdulillah. Makanya dengan adanya rumah tahfiz yang kita buat ini, sudah ada Ustadz Saroni, kita juga kekurangan SDM, anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan untuk mengajar. Mudah-mudahan ada relawan-relawan lain yang mau mengajar di rumah tahfiz. Ya, di 15 dulu. Jadi masuk di pelajaran agama, lurus kurang lebih 100 meter, ada belok kiri. Nah disitulah rumah tahfiz Al-Jufri, rumah tahfiz Quran Al-Jufri. Nah mudah-mudahan adik-adik punya ketertarikan tadi seperti Pak Jamaluddin bilang bahwa langsung impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi sambil belajar teori secara simultan sudah dipraktekkan. Nah seperti itu. Nah tempatnya di belakang Jakabaring Pak. Nah seperti itu. Di situ sudah ada camp. Jadi kedepannya itu camp itu akan kita beri nama Rumah Bahasa Jakabaring. Oh iya. Karena di situ kita sudah mulai memformulasikan bagaimana belajar bahasa Inggris dengan tidak menulis, tidak menghafal kosakata, kemudian tidak belajar grammar, tetapi mereka bisa dengan spontanitas ngomong secara benar, baik dan benar. Karena ada satu sistem yang kita kembangkan di sana. Jadi kalau luar biasa. Pingin tahu, malam minggu pingin datang sana, datang aja sana. Satu ya. Ini masih dikoordinasikan ya? Nanti, jadi anak-anaknya itu sekitar kurang lebih ada 15 putri, ada 3 putra, mereka sudah jadi mentor. Luar biasa. Sudah jadi mentor. Tanggal 4 ini, tanggal 4 Februari mereka akan berangkat ke Medan. Akan melatih 200 mahasiswa. Mahasiswa Politeknik Pariwisata. Nah, seperti itu. Jadi ini luar biasa, makanya sinerginya dengan yang saya tangani Mahan Al-Wasatiyah itu ada 3 macam, ta'alum, tafakur dan moderasi. Tapi itu kritikal bagi saya. Maka teori, maka saya bikin praktiknya bustan, bustan ulum, berkebun ilmu. Maka semua ini mereka nanti juga ada binaan desa. Jadi artinya dirasakan seperti ini binaan melatih anak SMA. Sebenarnya tentang bahasa tadi di Mahan itu bahkan bukan hanya bahasa Inggris saja, tapi bahasa Jepang yang sudah ada sekarang. Jadi itu juga bisa nanti kita, insya Allah ada mahasiswa yang akan menjadi relawan di sana nanti. Dan tentu juga akan saya sampaikan kepada pimpinan W. Yang jadinya mungkin untuk tadi otak kanan otak kiri. Nah, saya sampaikan kalau pada pimpinan siap mungkin modal dan untuk ini. Dan ini ada sedikit ini, saya cerita sama beliau. Kalau ini nyebut satu, Pak Komandan Beldan ini langsung tahu semuanya. Nah, coba ini mau ngetes juga mereka nih. Nah, ini kan. Jadi mungkin gue masih penasaran ya. Penasaran ini. Coba yuk. Coba sebutnya 2 angka sembarang aja. 34 pada tahun 1934 Anandri Nasution dilahirkan, Sophia Loren dilahirkan. Jadi 13 surat Al-Quran ke 34 Asabah. Jadi langsung muncul dengan sendirinya. Angka berapa lagi? 57 pada tahun 1957 Muldoko dilahirkan, Osama bin Laden dilahirkan, surat Al-Quran. Nomor atom ke 57, Lantanum, nama apa? Surat Al-Quran ke 57 Al-Hadid. Muncul dengan sendirinya.
Kita tidak perlu mikir. Coba sebutkan 2 angka, saya sebutkan orang yang lahir. Apakah benar? Kita cek. Apa berapa? Nol. Apa? 08 pada tahun 1908 Bu Yamka dilahirkan. Nol. 0 Lambertus Nicholas Palar 1900. Tunggu ya Bu Yamka, kita lihat. Masya Allah, nah. Otaknya. Bu Yamka lahir tahun 08. Kita lihat Lambertus Nicholas Palar, salah satu diplomat Indonesia, lahir 1900. Tadi kan udah 0 kan? Ya. Lahir pada tahun 1900. Jadi ketika 00 muncul, Lambertus Nicholas Palar muncul, 01 muncul, Soekarno muncul, 02 Bung Hatta. Nah ternyata ketika kita bilang Bung Hatta, muncul Bukit Tinggi. Ternyata Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota negara. Pernah tahu kan? Belum pernah tahu? Kota-kota yang pernah jadi ada 3. Yang pertama Yogyakarta, yang kedua Bukit Tinggi, yang satu Biren di Aceh. Di Aceh cuma 1 minggu jadi ibu kota. Kita orang Indonesia ditanya, pernah nggak Aceh jadi ibu kota? Mungkin lupa. Ya, angka berapa lagi? 2 dan 9. 29 pada tahun 1929 Martin Luther dilahirkan. Cek. Jadi harus ada pembuktian. Hidup tuh harus bukti. Ya, logik kan, tapi Masya Allah. Ini kata berdiri nah. Ya, belajar ini. Minta ijazah beliau nih. Baik. Ibumu kelahiran tahun 2. Itu gimana ngapalnya? Coba Bukan, tidak usah dihafal. Don't try to memorize. Jadi begini, ketika kita lewat Monas setiap orang pasti bawa sesuatu dengan angka. Monas pasti ada tingginya. Ya kan? Iya. Monas tingginya 132 meter. Nah 32 ini Gustav Eiffel dilahirkan 1832. Ternyata nama Allah ke 32 Halim. Ternyata Halim Perdana Kusuma ada namanya Halim Perdana Kusuma. Lahir tahun 22. Di mana? Di Madura. Ternyata Madura ini luasnya 4.250 km. Nah kita kembali ke 32, ya kan? Terus 30 surat Al-Quran asal tidak artinya sujud. Nah 1832 Gustav Eiffel dilahirkan. Dia bangun Menara Eiffel pada tahun 1889. Pada tahun 1889 4 orang dilahirkan. Hitler, Ki Hajar Dewantara, Charlie Chaplin, Jawaharlal Nehru. Hitler nikah dengan namanya perempuan namanya Eva Braun yang lahir pada tahun 1912. Pada tahun 1912 Titanic tenggelam. Titanic panjangnya 269. Pada tahun 1912 Muhammadiyah dibentuk oleh Kiai Haji Madan yang lahir pada tahun 1868. 68 ini panjang Sungai Lin 6853. 1853 Vincent van Gogh dilahirkan. Dilahirkan di mana? Di Belanda. Luas Belanda berapa? Langsung muncul 505, 41.000 km persegi. Surat Al-Quran ke-41 Al-Fusilat. Jadi sebenarnya semua itu bawa kita ke jembatan Ampera. Pasti ada angka 62. Kenapa? Karena dibangun tahun 62. Ternyata 62 itu surat Al-Quran Al-Jumu'ah. Nah ternyata 62 Tom Cruise dilahirkan. Ternyata 62 film Hulk pertama kali. Banyak. Nah ternyata kita lihat lagi panjang jembatan Ampera 1117. 1917 John F. Kennedy dilahirkan. John F. Kennedy dibunuh pada tahun 1963. 63 surat Al-Quran ke-63 Al-Munafikun. Pada tahun 1963 Michael Jordan dilahirkan di Jakarta, dilahirkan 63. Senator Ibu Anita Nuringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, lahir pada tahun 1963 juga. Jadi semua pasti ada kaitannya dengan angka. Tidak mungkin tidak. Ini lahir tahun berapa? 77. Ternyata semacam ada Cutari. Betul. Cutari temannya Ariel. Ariel lahir tahun 81. Di balik Ariel itu ada Taufik Hidayat yang lahir tahun 81. Surat Al-Quran ke-81 At-Takbir. Taufik Hidayat mertuanya Agung Gumelar lahir pada tahun 1945. Teman yang Agung Gumelar ada satu leting, Hendro Priyono. Hendro Priyono itu menantunya namanya Andika Perkasa lahir pada tahun 1964. 64 muncul lagi Tito Karnavian lahir pada tahun 1964. Surat Al-Quran ke-64. Nah, jadi seperti itu muncul semua. Nomor atom ke-64 gadolium. Jadi sebenarnya angka ini bisa dijadikan semua itu jadikan patokan karena kita lihat ini apa nih? Aqua. Ini meja kan nggak berubah ini. Makanya ketika anak-anak itu di Indonesian Brain Camp mereka melihat angka 01, mereka lihat di situ wajahnya Soekarno. 70 wajahnya Cak Lontong. Kata Cak Lontong pasti lihat tahun 70. Bapak lihat tahun berapa? 69. 69 pasti sama seperti Anies Baswedan. Sama dengan panjang kapal Titanic 269. 100 tahun sebelum Pak Jamanuddin ada Mahatma Gandhi lahir pada tahun 1869. Dibunuh pada tahun 1948. 48 Pangeran Charles dan Burhan Poso V dilahirkan. Pangeran Charles nikah dengan
Lady Diana dari pada tahun 1961, Bapak Jokowi dari pada tahun 1961. Mereka berparis surat Al-Quran dengan 61 asaf, artinya barisan. Nah seperti itu. Masya Allah. Oke, sudah digambar ya? Oke. Terbukti Itu ya? ada apa? Ada tekniknya. Ya, teknik. Ada Pakai buku. tekniknya. Ada. Enggak, ini saya ciptakan sendiri. Oh, Saya ini ciptakan. bukan dari guru, memang. Pernah pertama awalnya dari guru. Basicnya dari guru. Hah? Jadi saya mau katakan mungkin kita langsung praktek aja Enggak. supaya langsung tahu oh seperti apa. Maaf ya. Masya Allah. Kalian. Oke, tulis satu kotak satu angka. Satu kotak satu angka acak. Jadi beda-beda sini aja. Ya situ aja. Satu angka. Satu angka. Angka yang berbeda. Sama nggak apa-apa. Sama Beda. mahasiswa ini kan. Bahwa semua itu nyambung. Ini gara-gara HP bunyi. Sudah? Sudah. Tanya saya kotak berapa? Kotak berapa? Kotak berapa? Kotak. Ya, itu kan ada 10 kotak. Banyak kotak berapa? Kotak ketiga. 7. Angkanya di kotak Betul? ketiga berapa? Betul? Tuh. Tanya lagi. Kotak ke-9. 0. Betul? Aku kotak. Betul? Kotak ke-5. 1. Betul? Malah bingung. Ya, kotak berapa? Kotak ke-1. 2. Kotak ke-10. 5. Kotak ke-4. 9. Kotak ke-2. 9. 4. Bukan 9 itu. Kotak kedua. Mungkin kamu tulis 9 kayak 9. Kayak sembilan. Kayak 9. Yang Ah, tulisnya. jadi saya lihat tadi itu kayak 9, makanya. Jadi saya ulangi semua ya. 2, 4, 7, 9, 1, 3, 8, 2, 0, 5. Benar? Ya. Jadi kecepatannya bisa sangat cepat sebenarnya. Kalau kita tahu paham caranya. Itu ada caranya semua. Dan di sini kita melatih tentang program otak tadi. Jadi 0 itu sama dengan S, 1 itu T, 2 itu N, 3 itu M, 4 itu P, 5 itu L, 6 itu J, 7 itu K, 8 itu H, 9 itu G. Jadi ketika adik-adik sebutkan dua angka, saya sebutkan sama cepatnya dengan angka itu. Angka berapa ini? 17. Teko, 35. Milo, 44. Papa, 53. Lem, 69. Jago, 90. Gas, 35. Milo, 21. Not, 17. Teko, 16. Taji, 85. Heli, 10. Tas. Nah, jadi 10 tas. Yang bawa tas siapa? Si Yunus. Berarti surat Al-Quran ke-10 pasti Yunus. Surat Al-Quran ke-12 pasti Yusuf. Karena yang makan ikan tuna si Yusuf. Masya Allah. Jadi sebenarnya adalah bukan menghafal, tapi menggabungkan antara, kita tahu bahwa 15 itu kan tali. Satu kan T, 5L tali. Kita naik tali ke Gunung Hijir. Berarti surat Al-Quran 15 pasti Al-Hijir. Jadi bukan menghafal. Don't try to memorize. This is how to associate. Jadi mengasosiasikan ini. Oh 20 nasi. Karena 2N, 0S, betul? Nasi. Yang makan nasi siapa? Si Taha. Berarti surat Al-Quran 20 Taha. Toha, pasti Toha. Karena dikaitkan. Bukan dihafal. Ini sudah ada bukunya belum? Sebenarnya ada, tapi mereka tidak mendetail kayak saya. Bukan buku dari Bapak maksudnya. Oh, belum. Itu harus ada kan nanti Amin. bisa diambil orang gitu. Mau dibuat ciptain dulu. Ya. Buat cipta. Sama seperti bahasa Inggris. Jadi kita belajar bahwa pertama welcome, good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, see you tomorrow. Come in please, sit down please, stand up please, open your book, close your book. Anak-anak itu pakai gerakan sehingga masuk. Ketika tangannya begini, mereka bilang come in please, duduk, sit down please. Nah tidak boleh pakai buku. Karena ketika kita buku, kita lupa bahwa ilmu itu ada knowledge, ada skill. Nah, kita kalau fokusnya ke knowledge, kita belajar bagaimana subjek, verb 1, verb 2, simple past, simple present, simple future. No, don't do that. Jadi dari dulu, bahwa selamat pagi masih good morning, selamat siang masih good afternoon. Makanya kita perlu bersama-sama mahasiswa yang sudah bisa bahasa Arab, dibuat simple metodologinya, sehingga belajar bahasa Arab itu menyenangkan. Bukti menyenangkan apa? Bukti menyenangkan di Palembang ini orang-orang di jalan-jalan pakai bahasa Arab, berarti sudah benar. Kalau di jalan-jalan belum pakai bahasa Arab, berarti ada yang salah di pendidikan kita. Kenapa Pak Sekolani tidak bisa bahasa Inggris? Kenapa ini pejabat-pejabat tidak bisa bahasa Inggris? Berarti belum bagus sistem pendidikan kita. Ya, pejabat publiknya belum bisa. Nah, kita ini sebagai mahasiswa harus menemukan satu formulasi. Makanya
Di Indonesian Brand Camp, di belakang pasar buah ini sudah ada, saya buat camp, saya bangun tempat, kita buat rumah bahasa pertama. Siapa pengawalnya? Ya, anda-anda ini. Sambil belajar, sambil ngajar. Jadi Mentor. sangat berbahagia ketika kita jadi mentor, anak-anak datang, kita ngajar, ya toh? Sambil kita belajar, kita punya ilmu yang lain, tapi kita belajar juga. Jadi berkembang, sehingga akhirnya bisa selain mendapatkan income, terus kita juga dijak ilmunya benar jadi amal jariah. Betul seperti itu. Subhanallah. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Mungkin tip atau trik Pak, mungkin ada amalan Bapak sehingga bisa Oh, jadi tidak ada malah. Jadi gini. Jadi mungkin ada Mau amalan apa? enggak, jadi nanti adik-adik kan datang nih Indonesian Brand Camp. Jadi Indonesian Brand Camp, saya kasihkan baju semuanya gratis karena kita butuh mentor. Butuh mentor itu butuh guru. Guru yang berasal dari anak-anak yang dulunya tidak bisa berbahasa Inggris lancar, terus tiba-tiba bisa bahasa Inggris, sehingga kan testimoninya benar, bukan mengada-ada gitu loh. Anda datang, tadi bilang tidak ada amalan, datang saja, bergaul saja dengan anak-anak Indonesian Brand Camp, di mana ada WIA itu dari WIN juga, ada dari WIN. Iya, WIA itu WIN, ada WIA. Belajar dari WIA. Kita butuh laki-laki, kita cuma 3 orang ya. Ustaz ngecek. Laki-lakinya sementara 3. Cuma 3 orang, sedikit. Karena yang Nah, mungkin betul. sudah jadi Terus prajurit. kita cari donasi juga, bisa ada yang mau donasi air untuk buat hafiznya. Jadi adik-adik ini donasinya apa? Ngajar, kan luar biasa kan. Belajar Quran Iko, anak-anak satu hari ada 200 ya, Ya. 200 anak. Sudah ada musolanya, Kayak di kampus itu ini. sudah ada musolanya, sudah ada. Kenapa sampai dimakan belum ya? Nah ini Bibi bagaimana? Ada gambaran? Kita punya tokoh pemikir yang luar biasa. Kita orang bangsa. Nah, jadi artinya Bapak berpendidikan. Aku malu dari matematika, Pak. Nah ini matematika. Saya butuh. Ya, ya. Saya butuh, artinya begini, butuh orang yang bisa matematika. Nah, kita mencari formulasi bagaimana mengajar matematika itu lebih mudah. Karena saya ini termasuk orang pertama yang membenci matematika. Betul. Tapi ternyata ada orang yang menyukai matematika. Ini bisa jadi kolaborasi ya, Pak. Cucu Pitagoras ini. Betul. Dan saya ingin membuat PAUD, Ah, sekolah PAUD. Kenapa? PAUD. Cita-cita saya ketika sebelum mereka masuk sekolah dasar, mereka sudah bisa menginterpretasikan 1000 gambar. Artinya anak-anak itu sudah punya basic 1000 kosakata melalui gambar. Karena orang belajar itu, anak-anak itu belajar, the golden age itu belajar ketika mereka melihat gambar. Maka mereka menginterpretasikan itu lebih mudah daripada dia menghafal kosakata. Tapi sama saja. Ketika dilihat gedung, building, lihat burung, bird. Jadi terbiasa. Nah, kalau seandainya ini bisa jadi pilot project, why not? Palembang ini akan bisa menjadi apa? Center of gravity-nya kampung Inggris dengan sistem yang luar biasa. Nanti kan dia sebuah anugerah nanti akan saya sampaikan dengan pimpinan, gitu ya. Karena ini juga bagian dari tantangan lembaga luar tinggi kita juga. ya. As we know that Sudan not only theoretical but practical. Ya. Pemain praktik dan Teori. kalau bahasa dusun orang awak gitu kan. Nah, antara kata dan verbo, antara zodiak dan antara langit dan bumi gitu yang dalam bahasa artinya akurat memang mengajarkan real. Tidak boleh ada putus satu apapun. Harus kamu punya nyambung. Mungkin ada lagi nih, Bibi, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ya. motivasi kehidupan Bapak dari kecil sehingga menjadi orang luar biasa seperti ini. Gimana? Jadi 2002, I cannot speak English at all, and I'm having trouble to learn something. I'm having trouble. You know, I learn English, but I can't do that. Yeah. When I try to memorize the list of words, and then when I try to speak in English, I'm failed. So that's why I try to looking for the best way how to learn something easily. Jadi ketika saya mencari formulasi, ini pasti ada yang salah. Kenapa ada orang pintar, ada orang bodoh? Apa sih yang dilakukan oleh orang pintar? Nah, kebetulan teman-teman saya di Taruna itu dari SMA Taruna Nusantara itu betul-betul anak-anak unggulan, anak-anak pintar-pintar. Saya mempelajari kehidupan mereka. Saya buka catatan-catatan mereka. Saya lihat kok ada bulat, kotak, panah. Mereka simpel. Saya mau contoh, pertama saya belum tahu. Ternyata tahun 2002 saya bergabung dengan namanya Maximum Recall. Maximum Recall satu program
optimalisasi otak kanan otak kiri. Jadi selama 3 bulan saya coba untuk mengosongkan kelas, saya tinggalkan cara-cara konvensional, belajar dengan menghafal tidak lagi. Nah terus kemudian saya belajar tentang otak kanan otak kiri tadi. Nah setelah saya paham selama 3 bulan, saya mulai mempraktekkan. Saya mengatakan bahwa dalam hati saya harus menciptakan suatu sistem yang memudahkan orang untuk belajar. Nah akhirnya saya mulai pengalaman empirik saya belajar bahasa Prancis, saya belajar itu, akhirnya saya nemukan ketika angka yang saya pelajari 0 sama dengan S, 1 sama dengan T tadi, jadi tuna, timba dan lain-lain, saya pikir kurang bermanfaat. Tapi kenapa saya tidak? Kita lihat zaman sekarang, anak-anak itu sudah tidak tahu lagi Patimura itu siapa. Anak-anak itu sudah tidak tahu siapa itu Ahmad Subarja, siapa itu Sayuti Malik yang mengetik Surat proklamasi. Siapa itu istrinya Soekarno, Siti Utari, tidak lagi mereka tahu, mereka sudah bergeser. Nah akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak menciptakan suatu komunitas di mana anak-anak itu ketika melihat angka, dia akan bisa merecall orang-orang yang berpengaruh terhadap Indonesia. Sekarang ditanya panjang Sabang sampai Merauke aja orang lupa, betul? 5.248 km, luas Papua orang lupa, 459.000, luas Kalimantan lupa. Nah, dengan metode optimalisasi otak ini, anak-anak itu akan mudah untuk menyerap informasi. Tentunya informasi yang dulu yang ya ibaratnya sangat penting untuk orang bilang meningkatkan nasionalisme. Sekarang kan mereka lihat bendera biasa saja. Ketika 17 Agustus biasa saja, tidak ada berdampak ya. Nah, ini beda dengan kami dulu. Akhirnya saya punya motivasi bagaimana kelompok ini, anak-anak ini menghindari memahami tentang sejarah, sehingga jiwa nasionalismenya meningkat. Apalagi zaman sekarang kan radikalisme, ya kan? Seperti itu. Kita ini bedanya dengan orang Arab ini kan, dengan Islam kita ini kan suka tidak suka kita sudah lahir dengan kebinekaan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ada saudara-saudara kita. Saya lahir di Papua, di mana mayoritas orang Kristen, ya kan? Sehingga kita harus mempunyai namanya Tempo Seliro. Kita betul bahwa kita punya ini kebetulan Islam semua. Betul, kita harus betul. Tapi bukan tanggung jawab kita sepenuhnya untuk merubah orang itu masih Islam, tidak. Yang penting kita menjalankan syariat Islam, sholat 5 waktu, itu aja dulu. Iya kan? Kalau kita buka itu zaman sekarang kan orang saling hujat. Nah dengan adanya komunitas ini kita mempelajari hal yang lebih penting daripada ya tadi mengikuti perkembangan politik yang salah gitu, tentunya. Nah dengan adanya kegiatan keilmuan ini kita membantu masyarakat, kita akan sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mengajar, sehingga kita tidak terbawa-bawa arus itu. Dan selalu muda. Apa? Selalu muda. Betul. Kan Bapak, itu kan pasti ada konsep untuk kita menghafal misalnya sebut angka, nah itu kan ada runtulan, itu pasti ada konsepnya. Ya. Dan mungkin langsung Betul. bisa pasti ada konsep. Nah untuk itu kan konsep lah sudah kita rancang. Ya. Pasti kita cari informasi dulu kan, pengetahuan dulu kan. Ikuti aja dulu, jangan dulu. Jangan dulu berpikir itu kan pendapat. Nanti saya nyari gini. Kau saya dulu bergabung dulu di Indonesian Brain Camp, pelajari metodologinya. Ngajar, karena di Indonesian Brain Camp ini setiap minggu ada TOT, Train of the Trainer. Jadi mentor-mentor itu saya upgrade lagi ilmunya. Akhirnya awalnya dia tahu bahwa 13 Roger Sperry, jadi tambah Liman Fong. Siapa Liman Fong? Pelukis kesayangan Soekarno contohnya. Siapa aja kita nggak tahu kan. Liman Fong itu siapa? Roger Sperry itu siapa? Kapan yang orang yang buat komik Superman itu lahir kapan? Kan kita nggak tahu sama sekali, karena masih blank. Nah tetapi dengan tadi metode yang sederhana, kita akan dilatih. Makanya ada levelnya, brain speed, brain smart, brain super. Bahasa Inggrisnya pun ada levelnya, survive level, able level, user level. Terus kemudian kita akan membentuk satu kepercayaan diri. Itu nanti tugasnya Mbak Yuni. Karena kita sehebat-hebat apapun ide yang ada dalam diri kita, tapi kita tidak mempunyai keberanian, tidak pede, public speakingnya susah. Nah, alhamdulillah kita juga berafiliasi dengan Coki Sitohang. Kemarin Coki Sitohang datang ke Indonesian Brain Camp ke Jakabaring. Ya, artinya kita belajar dari orang lain itu seperti itu.
Jadi tadi betul kalau ada konsep ada bahasa Inggris ada levelingnya. Terus kemudian, nah ini saya lagi membuat polyglot program sebenarnya. Tapi saya butuh anak-anak yang memang milenial. Kan ada Prancis, Cina, Spanyol, Jerman, Arab, Jepang. Nah, kita sudah buat formatnya. Jadi Prancisnya 30 dulu kita belajar, Cinanya 30 dulu, Spanyolnya 30, Jermannya 30, satu level selesai. Habis itu 30 kedua, 30 ketiga, begitu seterusnya. Nah ini kita lagi buat itu polyglot program. Kita ada program public speaking, kita ada program pengembangan otak, kita ada program bahasa Inggris. Nah kita mulai yang bahasa Inggris sudah mulai dikenal. Kalau seandainya Politeknik Ilmu Pariwisata nanti di seluruh Indonesia ada 6 di Medan, Palembang, Bandung, kemudian Bali, NTB, Makassar. Kalau ini nanti program ini bisa, insya Allah Pak Sandiaga Uno merespon, tidak menutup kemungkinan tujuan kita awalnya adalah bagaimana ikut serta mencerdaskan hidup. Amin. Ada sistemnya semua. 300 yang mana ada, 600 yang mana ada. Jadi kita belajar tangible, tidak elementary. Nggak jelas elementary, coba batasan elementary mana? Nggak jelas, intermediate batasannya mana? Nggak jelas. Advanced level, ada orang yang sudah advanced level, but they cannot speak English, tidak bisa ngomong, iya kan? Nah di sini kita sudah jelas, 1 hari 50 kalimat, 2 hari sudah 50 tambah 50, 100 kalimat, 3 hari pasti 150, 1 minggu anak-anak itu sudah bisa 300 kalimat. Mana buktinya? Ada buktinya. Sistemnya tuh dikasih dulu atau langsung kayak Tidak boleh dikasih. Ini ngobrol? banyak orang yang salah. Kalau minta dong, kirim. Ini baru saya dari Bandung, teman saya minta, kamu kirim 300 nanti saya belajar. Nah inilah yang salah. Nah, datang, mentor itu akan pakai gerakan, welcome, good morning, good afternoon. Nah terus kemudian di slide ini akan ada muncul bahasa Inggris. Dia tidak boleh menghafal, dia cuma baca, ngomong, ikuti mentor. Setelah dia terbiasa 10-20 kalimat, disubstitute ke bahasa Indonesia. Ketika dia lihat bahasa Indonesianya, herannya dia ngomong bahasa Inggrisnya. Sehingga anak-anak itu lihat tulisan bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggrisnya. Nah inilah yang masih banyak yang. Jadi saya kasih contoh ya. Seperti nggak nengok. dia ada tulisan bahasa Indonesia. Temukan Can you imagine that? Anak SD sudah bisa 700 kalimat, sudah nyaman sekali dia di kelas, iya kan? Jadi tidak lagi ngomong no, good, you, me, no. Mereka ngomong, I wake up in the morning, I take a bath, don't forget to brush my teeth, and after I take a bath, I have my mother to make my bath. Ada cuma bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidurku. I wake up in the morning, I take a bath, don't forget to brush my teeth, and after I take a bath, I have my mother to make my bath. Dia terbentuk penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari disiram semua mawar melati, semua indah. See my garden full of flower. There is a red, there is a white. Every day I'm watering the flower, jasmine flower, always beautiful. Karena ada 10 anak, gerakannya sama dengan saya. Mereka jadi mentor, jadi guru, sama, tidak ada bedanya. Ini enggak ada khususan. Satu dari lulusan UGM, satu dari UI, membawa masing-masing konsep, sehingga siswa bingung. Oh, aku tahu konsep dapet sih. Bener? Apa? Ini apa? Bener nggak? Dapat di apa? Bapak tuh buat konsepnya tuh kalau penalarannya Lisa. Dari kebiasaan kayak itu kan, yang sering kan Cak tadi sehari-hari Cak itu, yang dia beruntun, yang sering kita lakukan. Jadi gerakannya juga pakai gerakan untuk membantu kita biar bisa menghafal yang bunyinya. Saya kenal tekniknya, tahu. Jadi seperti itu. Jadi posisi tidak boleh berubah. Jadi tidak perlu ada catatan karena sudah sepakat. Pasti ada yang ingat, jangan khawatir. Karena ada juga yang kemarin pakai itu untuk menghafal Al-Quran. Betul. Jadi pakai gerakan. Pakai Alhamdulillah, itu kan syaitan. Jadi dia langsung hafal Al-Qurannya, terus hafal juga artinya. Artinya, iya karena budu, waya karena nasta'in. Budu pasti menyembah, nasta'in kita pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim.
itu juga jalannya Lurus. Kalau di strotoskop mustaqim, tangannya gini, sudah nggak nyambung. Iya. So that's why visual, auditory, kinesthetic, we have to combine all of them. That's the point. Jadi tidak lagi cuma satu-satu, tapi sudah gabungan dari Dari seluruhnya. pondok itu Pak Ya. ilmunya. Ya. Mau coba bahasa Inggris? Mau coba bahasa Inggris? Aku udah. Mau coba bahasa Inggris? Atau bahasa Arab sama beliau? Karena beliau bukan hanya satu bahasa. Jadi gini Pak, nanti anak ini jadikan mentor aja. Mudah-mudahan siapa? Nanti ada waktu, dia ingin catat namanya. Siap. Ya catat namanya, mungkin langsung datang, langsung nanti bergabung, gratis. Betul. Betul. Gratis. Ya. Jadi anak-anak Anda ini sudah, oh saya mau jadi mentor, sudah jadi mentor pasti. Maka ini dengan komandan mereka yang di Mahat ini dengan konsep Busana Ulu, mereka menjadi penggerak ilmu pengetahuan. Betul. Nah, saat kebahagiaan saya itu terasa ketika mereka punya bustan, ya, Betul. punya kebun, dan semua orang itu masuk ke pilihan mereka. Betul. Jadi sama, ini membidangi mentor di bidang jurnal. Betul. Jadi semua mahasiswa yang di luar, karena masih banyak online sekarang. Jadi menulis apapun yang bisa tulis dari yang ada di kampung itu. Betul. Demikian juga ini, kayak misalnya Sapina Tunaja, dia bicara tentang bagaimana Sapina Tunaja itu dalam perspektif di mana mereka berada. Betul. Nah, tantangannya memang inilah, seorang pendidik ternyata bisa hanya teori, Betul. harus betul-betul bisa, betul kata Kajar Dewantara, harus beruri daya itu. Tidak bisa hanya Ini kami tinggal di mana Pak ini? Mereka ini tinggal di satu tempat, Di mana? di Mahat, di di Mahat dan Kota Palembang, Di 3,5. Di UIN. Jadi Yang di mana, Pak? Yang 3,5, Dekat. 3,5, dekat sama Liga. Oh, bukan Kota. di Oh yang di Jerman ya? rumah sakit umum. Betul. Iya. Oh yang Nah, Jadi jadi mereka ini samping memang academic center. satu asrama itu dibangun oleh pemerintah untuk tempat mahasiswa didik misi, mahasiswa KIP. KIP. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ah. Jadi mereka ini mahasiswa berprestasi, dapat beasiswa dan ditempatkan di satu wadah namanya asrama Mahat Al-Jamiah. Oh, berarti mereka ini sudah bisa jadi mentor semua. Siap. Itu jumlahnya Jadi ada 20 orang yang dia 366. sudah biasanya menjadi mentor di situ. 366. Tapi sekarang cuma 20. Hah? Saya Baru sebagai 20 sekarang akhirnya, mentor. mobilnya. Oh, Jadi sebagai orang tuanya lah. gitu. Orang tuanya. Jadi nanti ada cluster KIP. Iya. Kita Ini buat bapaknya. Jadi sometimes I try speaking Arabic and pada saat katakanlah bila Arabia, semua arigato gitu. Saya belajar bahasa Jepang nggak bisa. Jadi makanya saya bisa bahasa Jepang kenapa? Karena Sumsel melekat kepada sejarah Jepang. karena produk Jepang Indonesia adalah jembatan apa? Betul. Maka saya cari mahasiswa yang bisa bahasa Jepang dan alhamdulillah sudah menjadi mudabbirah, itu mentor. Betul. Untuk berbanding. Dan minat acara ini memang menghimpun yang punya sama potensi dan misi ini tantangan. Mereka ada podcast nggak? Ada. Ada. Nah, Mungkin kita langsung ngomong di podcast Pak. ada. Bapak tuh podcast tuh. Siapa yang mau bicara? Dulu ada Rasmila ya. Iya. Jadi kalau yang kita bicarakan untuk ini makanya terjemahan konsepnya konsep integrasi ilmu. Makanya dalam bahasa podcast ini konsep yang saya tawarkan adalah bagaimana mahasiswa ini bersatu dalam rumpun ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak ada saya matematika, saya biologi, saya agama. Jadi ini adalah satu kesatuan ilmu, sehingga nanti mereka inilah ilmu yang dikasihkan Allah, wa ma'utitu min ilmi mereka menurut Allah. Betul. Jadi mereka tidak boleh sombong kalau gitu kan, karena tidak akan bisa bicara jurnal kalau nggak ada angka. Betul. Angka nggak bisa bicara kalau nggak ada data. Jadi semuanya akan terakumulasi sehingga menjadi bentuk moderat keilmuan. Ini gabungan dari Bergabung semua ilmu. Dari berbagai Betul, fakultas. betul. Oh, Ya. iya. Sampai kita lupa. Masya Allah. Jadi artinya mereka sudah punya warna ilmu dan bersatu padu. Sudah maghrib mereka jamaah. Nah antara maghrib isya mereka diskusi ilmu. Kemudian sampai isya mereka pun diskusi. Sharing antara mereka yang belum bisa berjanji, sama matematika. Boleh. Jadi ini juga sekaligus undang karena inilah satu bentuk saya berharap mereka ini nanti bukan hanya baca buku dari UI, jangan hanya buku dari alam, tapi hilangin juga mereka. Maka dalam bahasa saya harus keluar. Nah, dan inilah bukti saya sesungguhnya sedih ketika melihat mahasiswa hanya dapat ijazah. Saya ingin mereka setelah pulang punya keterangan skill inilah menjadi sebuah bukti mereka berbudaya. Kuliah ada ilmunya. Nah, jadi mereka ini saling isi begini. Oh, gitu. Jadi kayak matematikanya awalnya kan mungkin karena dia sudah satu ilmu, akhirnya dia juga hafal Quran. Ini sudah 7 juz. Ini juga karena dia basicnya kan mungkin bukan dari pesantren, akhirnya dia juga belajar tajwid, belajar bahasa Arab.
tinggal bagaimana mereka menemukan mindset katakanlah berpikir untuk selalu menerima ilmu. Nah syaratnya satu, jangan harus punya kecukupan dalam pengetahuan. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu boleh kita itu rakus dengan ilmu. Wah, itu. Jadi SDM banyak yang mengajar dan diajar. 20. Saya punya mahasiswa yang sudah syahadat itu 13. Tapi masih di daerah karena musim corona kan. Jadi yang bisa tercover ini kemarin Akbator 150. Nah, dengan berbagai katakanlah bidang ilmu pengetahuan itu. Nah yang baru lulus sekarang ada 366 orang. Jadi kan mereka lah yang akan membidangkan rumpun ilmu, kemudian akan diintegrasi dalam sebuah konsep Kristen. Jadi kapan nih kita buat trainingnya? Kapan ya? Kami siap itu. Kalau mereka dari kemarin jauh ya? Dia di rumah sakit umum itu kemana? Masih di mana? Yang tadi makan bakso, yang kita tadi makan bakso. Dekat Kodam 2. Kodam 2 seribu. Kodam 2. Kodam Kodam 2 lagi. Kalau Kantor ini di kantor. Iya. Sore aja lagi habis jam kerja. Jadi bagaimana? Iya, jam kerja ya. Iya. Jadi kita buat training, Nah, kira-kira 10 orang. 10 orang. 10 orang cukup ya? 10 orang cukup Oh, ya? 10 orang dulu. Iya kan? Ini ada orang Nanti 4. datang ya, datang ke sini. Di sini ya, datang sini. Ke sini kita siapkan di mana? Di SMP. SMP. Ada ruangan khusus di bawah itu SMP untuk kita training. Nah, sehingga ketika nanti sudah jadi mentor, sudah dapat sertifikat, langsung sudah bisa ngajar. Barakallah. Sehingga nanti kalau sudah bisa ngajar, ya alhamdulillah sudah ada insentif. Alhamdulillah. Karena setiap jam itu sudah ada hitungannya. Masya Allah ini. Ya. Woi. Ya, karena nanti tanggal 17 orang berangkat ke Medan. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi memang saya sangat tertarik ini. Makanya saya melihat mereka semenjak mereka sibuk dengan ilmu, ada capeknya. Jadi ini cerita mereka ilmu. Jadi WA itu seperti nggak ada lagi. Karena mereka cerita berlagi, nulis, termasuk menulis Arab Melayu kan. Dia belum pernah kenal Arab Melayu, Arab Melayu. Jadi kesibukan mereka dengan ilmu akhirnya membuat mereka punya semangat. Jadi dalam teori artinya wajar kalau ilmu itu adalah cara untuk menuju semangat hidup. Jadi kalau nggak punya ilmu masih banyak malas ya kan begitu kalau bahasa kiai itu kan. Jadi nggak tantangan ya, mungkin bersama-sama. Sekarang nomor ini apa sih nomor bajunya? Nomor baju XL, L, M. Yang kalau 10 orang itu aja. Ya, Saya minta salah satu. Ini 10 orang ya? Ini 4 orang. 4 orang tambah 6 lagi. 6 orang. Kita langsung buka jangan lama-lama. Nah, Mulai ya. kapan? Bulan kapan? Bisa ya mulai dari apa? Bapak bisanya ada-ada bisanya Nah, makan. kapan? Kalau untuk sekarang kakak belum bisa. Hah? Karena Pengarah kemudian mereka ya. Karena sebenarnya saya nggak punya kemampuan apa-apa. Dan ya kemampuan saya itu kalau mereka punya kemampuan. Jadi saya menentukan titik-titik kemampuan menjadi sebuah akumulasi Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus juga kami mohon pamitan. Dan ini mereka mau berfoto katanya. Oh. Nah, karena nggak pernah berfoto sama tentara. Orang ini ya.